bahkan pemangsa mayat. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Terima kasih yang udah ngeklik video ini. Dan seperti biasa, buat kalian yang baru di channel aku, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke guys, jadi langsung aja kita mulai ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang sekisah hantu lagi guys. Jadi hantu ini itu lumayan serem banget, karena hantu ini itu disebutkan sebagai hantu pembawa atau pengangkut bahkan pemangsa mayat. Waduh, dari namanya aja itu udah serem banget gak sih? Hantu yang ngebawa atau memangsa mayat gitu. Nah, sebenarnya ini itu belum dibuktikan kebenarannya. Sebenarnya ini itu mitos atau fakta sih, tapi mitosnya ini itu sudah lama banget dilupakan oleh masyarakat luas, guys. Hantu pengangkut atau pemangsa dari mayat ini itu disebut sebagai hantu engklek yang dahulunya itu sangat terkenal dan populer hampir di seluruh daratan tanah Jawa. Namun sekarang ini itu sudah tidak terdengar lagi guys tentang kisahnya dari si hantu engklek ini. Nah, hantu engklek-engklek ini itu atau kerap dipanggil sebagai setan engklek itu berasal dari suara yang didengar dari kedatangan hantu ini, yaitu engklek-engklek. Jadi setiap ada bunyi engklek-engklek itu identiknya itu pasti berhubungan atau berkaitan dengan hantu engklek-engklek ini. Wah, jadi serem banget gak sih kalau misalnya tiba-tiba kalian dengar suara engklek-engklek kayak gini? Nah, bunyi ini itu berasal dari hantu yang berwujud hancur dan juga rusak dan berjalan memikul mayat yang baru saja dikuburkan. Jadi misalnya nih, ada mayat yang baru saja dikuburkan, kemudian gak lama dari mayat itu dikuburkan gitu ya, ada hantu engklek ini itu yang berjalan bunyinya engklek begitu sambil memikul mayat yang baru aja dikuburkan. Nah, oleh karena itu nih, hantu engklek ini itu sering dikaitkan dengan hantu penyantap jenazah dan ia juga sering disebut-sebut dalang utama dari kejadian-kejadian hilangnya jenazah dari kuburan. Ya, jadi setiap ada kejadian hilangnya mayat di kuburan gitu ya, pasti hal tersebut itu dikaitkan dengan hantu engklek ini. Jadi pastinya kalau misalnya ada mayat yang hilang gitu ya, aduh, ini pasti ulahnya dari si hantu engklek ini. Beberapa dari kasus tersebut itu biasanya terdapat sebuah lubang yang besar dari kuburan, seperti ada seseorang yang sedang menggali kuburan tersebut. Ya, jadi misalnya ada kuburan nih, terus ada lubang besar. Ya, jadi kayak ada yang gali kuburan tersebut gitu loh, dan itu pasti ulahnya dari si hantu engklek ini. Itulah penyebabnya dahulu banyak banget nih masyarakat yang menjaga sambil memberikan doa di kuburan yang baru saja dikuburkan selama 1 minggu atau bahkan bisa sebulan lamanya. Ya, jadi kalau misalnya ada jenazah yang baru dikuburkan gitu ya, pasti selalu didoakan terus menerus, selalu dijaga selama 1 minggu bahkan 1 bulan gitu guys. Menurut ceritanya nih guys, ketika setan engklek ini sudah berhasil menyantap sebuah jenazah, ia akan berkeliling ke seluruh kampung terdekat. Aduh, serem banget gak sih? Jadi setiap dia itu sudah kelar menyantap mayat gitu ya, dia bakalan keliling-keliling ke desa-desa atau kota-kota terdekatnya guys. Sebenarnya tujuannya itu apa sih dia keliling-keliling kayak gitu? Jadi mitosnya ada yang beranggapan bahwa sosok itu hanya ingin memamerkan soal kekejamannya atau keseramannya gitu guys. Ada juga yang menilai bahwa si engklek ini akan mengembalikan jenazah atau mayat ke rumah asalnya. Ya, jadi dia keliling-keliling kayak gitu. Tujuannya itu mitosnya nih, ada yang pertama itu untuk mamerin kekejamannya, dan yang kedua itu mitosnya untuk mengembalikan mayat yang sudah dia santap itu ke rumah asalnya gitu guys. Nah, tanda-tanda kedatangan dari setan engklek ini itu biasanya diawali dengan aroma yang bau. Ya, jadi yang nggak sedap gitu, serta ciri khas suara orang yang melewati jalanan kampung dan mengeluarkan suara klek-klek atau srek-srek. Ya, jadi hati-hati aja ya kalau misalnya kalian dengar suara klek-klek malam-malam gitu atau srek-srek kayak gitu ya. Aduh, hati-hati aja ya guys.
Nah, suara-suara itu dihasilkan dari gesekan rantai yang menyangkut di kakinya si hantu engklek ini. Karena konon katanya, setan engklek ini itu merupakan gambaran dari iblis kubur tukang siksa para mayat yang ditolak dari bumi. Nah, iblis itu diikat oleh rantai sebagai bentuk belenggu dari Raja Iblis yang memerintahnya, guys. Jadi kayak sebuah tanda gitu loh, guys. Nah, jadi guys, jika kalian mendapatkan sebuah tanda-tanda kehadiran dari hantu engklek ini, sebaiknya kamu jangan menatapnya, apalagi sampai membukakan pintu, karena sosok ini itu akan mengira disambut dan akan memasuki rumah kalian. Waduh, serem banget gak sih? Oke guys, jadi ini itu masih nggak tahu sih sebenarnya tuh mitos atau fakta sih kayak gitu kan. Cuman dulu pernah sempet dibicarakan gitu karena banyak banget kejadian-kejadian kuburan yang isinya mayatnya itu hilang gitu. Dan sering banget dikaitkan dengan hantu engklek-engklek ini guys. Dan juga banyak banget tanda-tanda dari kehadiran hantu engklek ini. Jadi masih nggak tahu sih sebenarnya ini itu fakta atau mitos. Oke guys, mungkin kayak gini aja sih untuk ceritaku kali ini. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih like-nya, komen, dan juga subscribe di bawah. Dan buat kalian yang mau request, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah aja ya. Oke guys, jadi terima kasih ya udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di lain hari. Dulur-dulur aku, bye-bye.